apa itu kebangkitan, kita Paskah setiap tahunnya. Kalau kita merayakan Paskah itu kita tidak lepas sama yang namanya ada seseorang yang dalam tanda kutip apa ya, kebetulan dia ada, yaitu Simon dari Kirene ya. Nah, malam hari ini kita belajar yang namanya tadi kok kebetulan gitu. Nah ini sama nanti yang dialami siapa tadi, kok kebetulan Pak Ibo, kok kebetulan mereka juga, kok kebetulan nanti sama ini yang dialami gitu. Semoga aja yang dialami ini juga kita alami nanti endingnya baik gitu. Nah, kita buka di Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-26. 26 sampai ke 32. Tiga ya Pak? Ya, Lukas 23 ayat yang ke-26 sampai yang ke-32. Nanti kita baca bergantian nanti. Mulai dari siapa dulu? Sini ya. Ya. Lukas 23 ayat 26 sampai 32 dengan berikut Yesus dibawa untuk disalibkan. Ayat ke-26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. 27, sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. 28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ayat 29, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. 30, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Yang satu, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? 32, dan ada juga dikirim dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Amin. Kita tetap di situ ya, nanti saya baca satu persatu satu. Jadi kita lihat di ayat 26. Di ini kalau ditanya, kalau kita di Jumat Agung itu kan ini proses Tuhan Yesus apa ya, menjalani vonis hukuman mati setelah dia masuk di pengadilan di rumah Pontius Pilatus ya. Pilatus karena desakan orang Yahudi, akhirnya Pontius Pilatus menyerahkan keluarlah vonis hukuman mati. Nah, hukuman mati pada zaman dahulu harus disalib ya. Nah, di sini disalib ini ini kan perjalanan pada waktu Tuhan Yesus. Kalau jalan salib, kalau biasanya kita lihat film Passion of Christ, atau kalau mungkin di gereja lain ada yang namanya ritual jalan salib ya. Kalau kita pernah lihat film Passion of Christ, itu kan memang kayunya, yang kayu salib itu kan besar banget dan itu berat banget. Saya lihat kalau waktu filmnya Mel Gibson itu lihat kayunya memang gede gitu. Nah, kayu besar, dan Tuhan Yesus harus menjalani dari rumah Pontius Pilatus sampai bukit Golgota. Kalau disebut bukit berarti ada naik ya, rutenya naik, tanjakannya itu seberapa tingginya kita belum pernah ke sana ya. Nanti kalau ada Israel pernah ke sana boleh cerita sama kita lah. Kalau kita bisa pergi bareng-bareng lah, puji Tuhan lah ya. Nggak pernah minta Pak. Salahnya itu nggak pernah. Jadi kalau kita lihat rencananya, berarti ini perjalanan cukup jauh dan menanjak. Otomatis dengan posisi kayu salib yang berat dan besar gitu. Makanya Tuhan Yesus sempat ada pose pada satu momen dia tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus benar-benar manusia seperti kita, punya keterbatasan, punya kelemahan. Sama Tuhan Yesus pada waktu ini yang diceritakan ini tidak memakai
kekuatan ilahi, kekuatan surga, tidak. Dia mengosongkan dirinya, kan ada ayat itu, maksudnya sebagai manusia. Jadi dia benar dia tidak kuat, apalagi kalau kita bawa beban, misalnya apa, kita ngangkat barang ya, atau kita dorong sesuatu, kita kalau tidak ada gangguan kita mungkin bisa kuat, tapi ini sambil berjalan dia dicambuk, dia dipukul, dia didera, nggak kuat, dia nggak kuat pasti. Jangan ini cara pikir kita, ini Tuhan Yesus sebagai manusia seperti kita, pasti ada batasnya, nggak kuat sudah apa itu, ditangkapnya malam, nggak sempat istirahat, jadi dibawa ke sana, dibawa ke sana, sempat dicampur juga, akhirnya pun vonisnya hukuman mati, otomatis tenaga juga habis. Jadi seperti itu kita mikirnya. Jadi memang ada momen harus tidak kuat. Jadi itu tidak kuat. Jadi kalau kita menjalani apa ya kehidupan, kalau kita apa yang kita pikul sekarang, beban apa, masalah kita apa, masalah kesehatan, masalah keuangan, ekonomi, masalah hubungan, Tuhan sudah pernah merasakan itu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Kalau kita memang memikul beban tanggung jawab, memang masalah ekonomi yang berat, di mana sekarang ekonominya orang pada sulit, pada nahan duit, pada nahan pengeluaran, yang jualan juga bingung, yang jualan banyak, pembelinya nggak ada juga bingung, ini modalnya juga nggak balik. Ya suatu beban juga yang kita harus kita pikul. Sedangkan namanya tagihan jatuh temponya tanggalnya tidak pernah mengenal kita. Nah gitu, nggak pernah gitu. Itu suatu beban, itu sudah satu kita pikiran gitu. Mungkin yang sudah pernah ngalami masih bisa yang masih panjang. Tentunya secara psikologis, secara mental mempengaruhi kita. Tapi kita dari sini, Tuhan sudah pernah menang beban. Jadi jangan pernah kalau kita ini berdoa, kalau kita ini berharap, kalau kita ini berangan-angan sudah ngomong Tuhan, kok sepertinya Tuhan tidak dengar. Tuhan pernah menang beban juga. Dari Tuhan juga melihat kita. Kalau kita sampai saat ini masih kuat, masih bisa di Tuhan izinkan, berarti Tuhan tahu kita masih mampu. Nah Tuhan gitu lah. Kalau kita di ayat 26 ya, itu perjalanan Tuhan Yesus. Ya kita Tuhan Yesus ini sebagai manusia. Mereka ketika membawa mereka menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene. Kalau kita tahu namanya Simon, berarti orang ini seorang Yahudi. Ya, Simon dia seorang yang taat. Dia taat pada hukum Taurat. Dia setiap tahun dari kotanya di Afrika harus ke Yerusalem. Yerusalem itu lakukan demikian juga dulu waktu Tuhan Yesus juga diserahkan sama orang tua Yusuf sama Maria juga dibawa ke Yerusalem. Pada waktu Hana menyerahkan Samuel juga dibawa ke Yerusalem. Satu tradisi. Nah, tentunya Simon ini berharap, tradisinya orang Yahudi itu kalau Paskah mereka bakal ketemu Mesias. Karena mereka pun ketemu Mesias, bahwa Paskah ini Paskah yang menggembirakan, membahagiakan. Kalau kita tahu bahwa sampai saat ini pun orang bangsa Yahudi itu tidak percaya Tuhan Yesus sudah pernah ada gitu. Mereka sampai di tembok ratapan itu masih menunggu seorang Mesias. Orang Mesias sudah pernah ada. Nah itu suatu kebiasaan. Ini surat mindset bahwa saya ke Yerusalem setiap tahun, saya akan bertemu Mesias. Saya berharap apa ya istilahnya, Paskah tahun ini menjadi Paskah yang baik. Ini juga gitu. Nah, kalau kebetulan secara kalau kebetulan itu apa ya, ketemu yang namanya sesuatu yang tidak diinginkan, itu namanya kecelakaan. Contohnya, aduh, aku tadi kok kebetulan saya lewat pas jalannya licin, kepleset saya. Nah, kebetulan yang tidak diharapkan namanya kecelakaan. Tapi kalau kebetulan yang diharapkan, untung aku naruh undian, nantinya aku dapat, coba nggak naruh nggak dapat. Artinya apa? Kebetulan yang diharapkan seperti pucuk gigi, cinta orang kita sama. Simon ini pada waktu dia datang setiap tahun ke Yerusalem itu, tiba-tiba dia diapakan? Kita baca nanti ya. Yang baru datang dari kota itu, dia dipaksa untuk bawa salib. Padahal kalau kita
Jadi dia itu datang kok kebetulan papasan sama rombongannya orang yang kena hukuman. Pada itu ada 3 orang kan, Tuhan Yesus sama 2 penjahat. Dia ketemu sama tentara Roma, dipaksa dia nggak tahu apa-apa, dia berharapnya bahagia, dia dipaksa bawa sampai salib. Padahal kalau kita tahu tradisinya orang Yahudi, kayu salib itu kan simbol orang yang dihukum mati. Jadi orang Yahudi kalau nempel di kayu salib, di salib pasti dia najis, dia nggak mau, nggak boleh. Makanya kalau kita lihat filmnya yang mengantarkan Tuhan Yesus dari rumah Pontius sampai di Golgota itu kan tentara Romawi. Tentara Romawi kan tidak tahu ada istiadatnya apa itu namanya Yahudi, makanya tidak ada Yahudi itu yang mengantarkan itu tidak ada, hanya tentara Romawi aja. Artinya apa? Ada suatu tradisi yang nggak boleh. Sebenarnya Simon ini nggak boleh ngangkat, nyentuh pun nggak boleh. Karena apa? Kalau kita bicara Musa kan bilang kalau orang mati seminggu nggak boleh, kalau yang mati ini harus najis sampai matahari terbenam, itu kan gitu. Nah Simon ini membaca kitab Taurat, dia tahu ada sini nggak boleh, tapi karena dia dipaksa dan bikin, sebenarnya aku sini tuh mau merayakan Paskah, masuk lagi kok tambah suruh pikul salib, dia nggak mau gitu loh. Ayo coba sekarang Bapak Ibu, nah, kalau kan ada beberapa yang tahu hukuman mati ya di negara lain itu hukuman mati seperti posting listrik gitu loh. Orang penjahat yang kelas kakap dimasukkan ke itu di strum dengan tegangan tinggi meninggal. Ya Bapak Ibu duduk mau enggak? Nah duduk satu dulu gitu mau enggak? Mau. Atau tali kasih orang gantung diri. Ayo nggak bakal mau, karena apa? Udah kebaya. Sama dengan Simon ini kayu kematian, apa jenis salib kematian, dia nggak mau. Sebenarnya tidak mau dia itu. Dia dipaksa tangan-tangan. Bawa walaupun cuma sesaat ya kan. Nanti akan teruskan Tuhan Yesus sampai di tapi saat itu dia timbul dikira, kenapa aku harus tahu? Kebetulan enggak. Sebenarnya enggak diinginkan hati seorang Simon seperti itu. Kadang ada hal yang kita alami juga. Seharusnya aku nggak mengalami tahun ini. Mungkin secara kayak begitu, ini aku kesana, aku berat, aku sembuh. Itu kan seperti itu ya, aku sembuh, dikasih Tuhan umur lebih panjang. Tapi rencana Tuhan lain. Sama dengan itu. Itu kita juga akan mengalami seperti itu. Berharap tahun ini survive, tahun ini pekerjaan bisa bagus, tahun ini aku bisa merencanakan itu. Tapi ada hal yang memang harus diizinkan yang suatu. Saya tidak mau seperti itu. Ini sama terjadi dengan Simon sebenarnya tidak mau karena najis, tidak boleh ya seperti itu. Nah, kita lanjut ayat yang ini ya. Ini kan Simon itu membawa. Kita lanjut ayat kedua. Sejumlah besar orang yang ikuti dia, di antara banyak perempuan yang menangis dan orang menangisi aja. Nah, Simon ini kan suka membaca kitab Taurat, suka membaca Injil, kitab Taurat dibaca. Nah, otomatis saat dia membawa, Tuhan Yesus kan ada di sebelahnya. Pasti kan dia ikut Tuhan Yesus kan, ikut sebelahnya terus sampai ke gerbang Bukit Golgota sampai ke. Akhirnya keluarlah Tuhan ngomong di perumpamaan di ayat yang ke-28. Saya bacakan ya. Yesus berpaling kepada mereka, pada perempuan yang menangis tadi, dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan sampai di dunia." Pada waktu Simon Kirene ini membawa, Simon Kirene ngomong, kata-kata ini kan sudah dinubuatkan zamannya perjanjian lama. Ya, ini kan sudah diperjelaskan bahwa nanti penyaliban, bahwa perkataan ini kan ada ini zaman Yesaya apa ini. Kalau Simon Kirene membaca loh, seharusnya yang baik yang ngomong ini seorang Mesias. Loh, kenapa orang di sebelah saya yang ngomong? Artinya apa? Dari pikiran dia yang Mesias. Aduh, membacanya, apakah ini Mesias yang ngomong? Dulu mungkin saya baca kitabnya di kitab Musa, kitab Taurat, baca. Ini orang ini kok kata-kata yang persis. Karena kita tahu perjanjian lama sampai perjanjian baru
selisihnya 400 tahun. 400 tahun Tuhan tidak berbicara, baru sekitar itu Tuhan bicara. Artinya, apakah ini Mesias? Kok kata-katanya sama? Karena dia ngomong, Tuhan ngomong. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagia orang perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan suaminya tidak pernah menyusui. Artinya apa? Ini seperti ngomong. Lebih baik orang nggak punya anak daripada punya anak, tapi lebih senang mana orang nggak punya. Kalau dipikir-pikir, lebih baik aku tidak melahirkan, anakku numpah kalau kayak gini. Ada seperti itu loh ya. Seperti itu, kita seperti itu. Dan ini kata-kata yang didengarkan sama Simon. Loh, ini kan perkataan seorang Mesias yang dinubuatkan. Jangan-jangan ini Mesias. Jadi timbullah perbicaraan, berarti yang sesuatu tadi yang mungkin kesialan menjadi suatu kebahagiaan. Ini yang aku memang ketemu setiap tahun. Ini Mesias. Oh, gitu loh. Mesias yang memang dinubuatkan akan mengalami penyalipan gitu. Jadi kalau kita apa ya, karya salib itu ada di ayat di hafalan ya, Yohanes 3:16 ya. Kalau itu karena begitu besar akan dunia ini sehingga dia Tuhan mengarahkan anaknya turun. Jadi Tuhan turun itu mengarahkan anaknya bukan karena kita sukses, bukan kita bagus, karena kasih gitu. Karena kalau kita ngomong bukan karena kita baik, karena ada di ayat kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena tidak ada manusia yang baik di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan turun karyanya apa itu Paskah kemarin tuh, Jumat Agung sampai kenaikan itu, kebangkitan itu karena kasih Tuhan yang sempurna, bukan karena kebaikan kita, bukan karena Tuhan sukses aku tak turun. Seperti itu. Jadi itu yang dialami apa itu Simon. Sekarang saya mau jawab, karena Simon ini seorang yang taat, dalam hal dia taat baca Alkitab, dia taat apa itu sebagai seorang yang Yahudi taat. Akhirnya nama Simon orang dari Kirene ini setiap tahun, setiap Paskah dia menjadi orang yang berbahagia. Karena namanya, karena apa ya istilahnya, dia diizinkan walaupun sesaat ada dalam sejarah dia bawa kayu salib. Bukan murid-murid Tuhan Yesus loh. Justru kalau kita dari ya setiap Paskah yang paling menderita siapa? Yang paling menderita itu Petrus. Karena dia di momen itu dia nyangkal, kan? Muridnya sendiri dalam murid tiga besar murid yang dikasih Tuhan, setiap tahun dia akan meratapi gitu. Kalau dia diizinkan setelah Kisah Para Rasul, dia kan masih hidup berapa lagi itu, dia pasti akan mau menyesal. Tapi beda dengan Simon, dia tidak diperkirakan, dia bukan murid Tuhan Yesus, dia kesana hanya menjalankan rutinitas sebagai seorang Yahudi, tapi namanya bukan yang sepanjang Yesus. Kadang seorang yang taat, kalau kita mau taat sama Tuhan, kalau kita mau setia sama Tuhan, tuanya bukan hanya di kita. Jadi Simon tadi yang niatnya mungkin sial, najis dia mbak. Begitu dia tahu, dia yang ngomongin seorang Yesus menjadi suatu kebahagiaan. Kita lihat di endingnya di Markus 15 ayat 21. Di Markus, saya bacakan, ini kan belum tak Markus 15 ayat 21. ya, 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Namanya sama berkota, tapi namanya sedikit itu. Artinya apa? Kalau kita taat ini seperti yang kita izinkan sekarang ini, kita belajar namanya konflik, kita belajar namanya saling mengampuni, kita belajar menahan itu, kita belajar yang namanya kasih itu memberi.
bukan hanya kita yang diberkati, sampai anak kita nanti akan menikmati ketaatan, keteladanan daripada setiap kita. Mungkin kita enggak kita setiap pagi berdoa, kita setiap pagi membaca kita rajin ke gereja, kita rajin ke pertemuan-pertemuan ibadah, apapun ya, termasuk sigi. Pasti suatu saat apa yang kita lakukan semua tidak akan pernah sia-sia. Mungkin tidak di masa kita menuainya, mungkin anak-anak kita seperti yang dilakukan tadi Simon, seorang bapak yang namanya Simon ini, dia karena taat tekun sampai anak-anaknya tuh sampai ke generasinya, ditulis dalam perjanjian di surat Roma, orang pilihan dalam Tuhan. Karena nggak kita ini apa yang kita mau wariskan kepada anak kita, teladan apa yang mau kita wariskan kepada anak kita. Kalau kita setia sama Tuhan, kita taat sama Tuhan, kita akan melihat Tuhan, anak kita akan diberkati Tuhan, dijaga Tuhan. Bahkan masa depannya pun ada dalam tangan Tuhan. Karena saya percaya setiap orang tua, seperti kita ini sebagai orang tua pasti mendoakan yang terbaik. Pasti, nggak mungkin orang tua mendoakan yang jelek, pasti sak ngamuk, sak kesel, belum pernah terucap, pasti ada penyesalan. Sekalipun juga pernah gitu, karena sudah emosi, karena saking nggak berarti, maka dia itu lebih baik orang mandul, nggak punya anak. Ada punya anak numpah kagak ketika nggak. Tapi selalu ada hal baik yang akan kita doakan, dan yang menuai akan anak kita. Kita akan melihat anak kita akan sukses pekerjaannya apapun, bahkan masa depannya yang terbaik orang. Terima kasih Bapak Ibu, saya kepada malam hari ini. Saya kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Oke, terima kasih. Jadi ya itu. Jangan dipaksakan. Dua, tiga. Yang keenam, Semakin bertumbuh. Terima kasih. Kalau ada belot, seru. Makanya belot mana gitu kan?